Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali bersama-sama melanjutkan seri diskusi stoikisme atau filsafat stoa, yang mana kemarin kita sudah mendengarkan Sebari Aurelius. Nah, untuk minggu kedua ini kita akan bersama-sama mendiskusikan dari pemikiran Seneca. Ya, memang sebulan ini kita akan mendapatkan banyak motivasi karena kelas bulan ini memang kelas motivasi nih. Ya mungkin meskipun sudah banyak disinggung juga mungkin sebelumnya, atau ya kita sudah tahu semua bahwasannya filsafat stoa ini sebenarnya adalah filsafat stoa ini ya intinya adalah kita berusaha memfokuskan diri untuk yang bisa kita lakukan saja ya, dan mengabaikan apa yang tidak kita jangkau. Atau dalam stoa ada yang namanya fortune dan virtue katanya. Jadi yang kita fokuskan adalah ke virtunya, bukan fortunnya. Jadi seperti halnya fortune ini katanya bersifat, menurut Seneca adalah sifatnya netral. Menurut Stoa secara umum maksudnya. Jadi segala sesuatu yang tidak ada dalam kendali kita itu sifatnya netral. Seperti entah itu kekayaan, kemiskinan, penderitaan, kebahagiaan, bahkan kehidupan dan kematian pun itu sifatnya netral. Karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, itu pemikiran Stoa secara umum. Jadi yang difokuskan adalah segala sesuatu yang bisa kita kendalikan dan membuang jauh pikiran-pikiran segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan ya. Jadi difokuskan ke virtunya bukan fortunnya. Itu Stoa secara umum. Stoa ini berbanding terbalik ya dengan filsafat Epikuros yang memandang bahwasannya ya segala sesuatu itu ya harus dicari kenikmatannya katanya, atau ya lakukan saja segala sesuatu yang menyenangkan menurut kita kan, kalau Epikuros itu. Akan tetapi ketika Stoa jadi yang nggak bisa kalau melakukan segala sesuatu yang menyenangkan bagi manusia ya, nanti ya misal makan enak sepuasnya, terus bahkan mungkin berhubungan seksual secara sepuasnya, itu kan nanti akan berbanding terbalik dengan apa yang dalam filsafat Stoa atau stoikisme ini. Selain itu dalam filsafat Stoa juga ada yang namanya ataraksia dan apatia. Ataraksia ini kita harus terbebas dari kecemasan masa lalu atau bahkan ketakutan akan masa depan. Ini ataraksia katanya. Jadi dalam Stoa kita nggak boleh terlalu memikirkan masa lalu yang sudah berlalu, tapi juga nggak boleh terlalu takut akan apa yang terjadi di masa depan. Itu ataraksia. Terus apatia itu
apatia. Jadi ini juga dalam stoikisme itu apatia katanya enjoy, harus enjoy dengan segala keadaan bahkan penderitaan yang kita alami saat ini. Jadi ataraksianya itu nggak boleh galau dengan masa lalu dan galau akan masa depan, akan tetapi harus apatia katanya. Ya yang ada saat ini itu entah itu bahagia atau itu penderitaan, ya pokoknya kita enjoy aja. Ya pokoknya ya intinya nggak usah terlalu dipikirkan lah seperti itu. Ini tentang apa sekilas tentang stoikisme atau filsafat stoa. Jadi memang itu fokusnya untuk stoikisme. Stoikisme. Dalam stoikisme ini ada 3 orang yang diagung-agungkan sebenarnya. Salah satunya Seneca, terus yang kedua Epictetus yang seorang Buddha, terus Aurelius. Seneca sendiri sebenarnya lahir di Cordoba, tahu sekarang lebih dikenal dengan apa namanya itu Spanyol ya. Spanyol, dia lahir di sana memang dalam keadaan ya latar belakang ya orang yang mungkin berkecukupan lah, bahkan orang kaya lah. Karena ya dari orang tuanya memang seorang senator. Terus karena memang memiliki latar belakang orang yang cukup bahkan berkelebihan, ini ya membuat Seneca ini juga ya menjadi orang yang berkecukupan, bahkan sampai punya apa investment bank itu katanya. Jadi orang filsuf hidup kaya raya, seorang senator punya bank ya serba kecukupan lah. Tahu bahkan tajir melintir lah. Meledak. Akan tetapi di balik tajir melintir dan mungkin kalau dianggap ya orang yang cukup istimewa di kala itu, akan tetapi Seneca ini hidup di sebuah apa istilahnya, sebuah kerajaan yang ya kala itu memang sangat barbar lah, sangat barbar, di mana pada masa itu ya orang ini nasibnya bisa saja jaya dan bangkrut seketika, hidup mulia dan mati seketika, itu bisa saja terbolak-balikkan. Karena ketika itu memang dari semasa raja sebelumnya atau kaisar sebelumnya memang sangat barbar. Bahkan ketika turun ke anaknya itu juga bertambah lagi barbarnya. Jadi budaknya dibakar, terus keluarganya disiksa kayak gitu. Jadi dalam masa-masa yang barbar seperti inilah Seneca ini ya memiliki pemikiran bahwasannya ya gimana caranya biar orang itu tidak terpengaruh dengan segala sesuatu yang mudah berubah itu. Ya jadi pokoknya ketika bahagia ya enggak berubah, ketika misal nanti harus menderita bahkan mati itu juga tidak berubah gitu. Dalam karya-karyanya Seneca juga banyak menulis memang ya seri-seri kehidupan semua sih. Jadi karyanya tentang singkatnya kehidupan, bagaimana menyambut kematian, terus bukunya juga ada yang berjudul Bagaimana Sekarat Setiap Hari katanya. Terus bagaimana juga hidup bahagia. Hidup bahagia. Ada salah satu pemikiran dari Seneca ya ini tentang salah satunya yaitu tentang memang banyaknya Seneca membahas tentang kematian sih. Jadi di banyak bukunya pembahasannya banyak tentang kematian. Ini salah satu apa namanya pemikiran Seneca tentang bagaimana
antara bagaimana Seneca melihat keberuntungan. Karena ya ketika kehidupan kita sehari-hari kita banyak ditemukan atau banyak menemukan keberuntungan, ya. Banyak menemukan keberuntungan. Keberuntungan bagi Seneca adalah tidak sekedar keberuntungan itu ada muncul begitu saja menurut Seneca. Jadi keberuntungan itu tidak ujuk-ujuk menghampiri seseorang, kata Seneca. Akan tetapi keberuntungan itu merupakan hasil dari satu kesiapan dan satu kesempatan. Jadi penggabungan antara kesiapan orang tersebut dan adanya kesempatan. Itu ketika kesiapan dan kesempatan ini bergabung jadi satu, maka itu muncul keberuntungan. Muncul keberuntungan. Jadi menurut Seneca bahwasannya ya ketika orang itu tidak siap tapi ada kesempatan, nggak jadi. Sebaliknya juga meskipun orang itu siap tapi tidak ada kesempatan, keberuntungan itu juga nggak akan menghampiri. Misalnya kita akan melamar di suatu pekerjaan, kalau kata anak-anak sekarang itu muntaan di reng delem tak kira, katanya kan kayak gitu. Tapi Seneca melihatnya nggak sekedar orang dalam saja, nggak sekedar faktor orang dalam saja, akan tetapi adanya juga kesiapan. Meskipun punya orang dalam, kalau orang itu tidak siap, itu tidak akan muncul namanya keberuntungan itu. Misalnya ketika kita dalam kehidupan ya nyari lakoh kayak gitu. Penggabungan antara kesiapan dan kesempatan itu makanya muncullah keberuntungan. Sama juga ketika misalnya undian itu kan kesempatan. Tapi bagaimana cara mendapatkan kesempatan itu? Ya memperbanyak tiketnya kan, peluangnya diperbanyak. Jadi tetap memperbanyak peluang untuk mendapatkan kesempatan dan juga meningkatkan kesiapannya. Kesiapannya seperti apa ya, entah itu skill dan lain sebagainya. Ini Seneca ketika melihat sebuah keberuntungan, yaitu penggabungan antara kesempatan dan kesiapan seseorang tersebut. Ini. Terus yang kedua yaitu tentang mati. Seneca melihat mati ini karena mati ini dilihat, mati dan hidup oleh Seneca ini dianggap sebagai sebuah kegiatan atau keadaan alamiah, atau ya bagian dari alam atau selaras dengan alam. Ketika seseorang ini melihat kematian itu adalah alamiah, menurut Seneca ya gak perlulah kita itu terlalu takut, ya bukan terlalu, bahkan gak perlu takut mati lah. Gak perlu takut mati, bahkan Seneca beranggapan bahwasannya ya kita harus menyambut kematian itu. Bahkan merayakan kematian itu, kata Seneca. Merayakan kematian itu. Di tulisan-tulisan Seneca bahkan menyatakan merayakan namanya. Gimana caranya? Di sini ketika melihat kematian adalah bagian dari alam dan alamiah, memang dulu kan adanya pergeseran antara orang-orang dulu yang melihatnya ya semuanya ya apa kata Tuhan kan, kayak gitu. Hidup itu ya terserah Tuhan, ya mati pun juga terserah Tuhan kan. Akan tetapi kan ketika bergeser pada filsafat-filsafat modern, bahwasannya ya manusia itu merupakan subjek dari alam. Jadi seseorang itu ya banyak beranggapan bahwasannya alam itu sebagai objek yang ya arahnya nanti ya mengeksploitasi alam kan, sampai seperti itu. Jadi Seneca beranggapan bahwasannya ya gak usahlah lari dari kematian, atau gimana caranya
kita setiap hari memikirkan agar tidak mati. Sampai apa, memikirkan akan makan apa, atau harus berjalan lewat pinggir banget mungkin kayak gitu. Karena segala sesuatunya itu nanti akan sampai juga. Meskipun kita itu ajalan laonan, ya mun bagi nama teh ya pakun mate. Makin ngebut. Deki pakun mate juga kayak gitu. Makanya ya tidak perlu lari lah. Jadi harus masuknya ya kepada orang-orang yang menyambut, seperti katanya dulu itu kayak siapa ya, kalau dalam Islam mungkin kayak Sayyidina Husain yang menyambut kematiannya. Kalau atau ya seperti Sokrates yang juga menyambut kematiannya. Jadi nggak perlulah mencari ke apa ya, hiburan-hiburan yang hiburan palsu, kalau kata Seneca itu, yang membuat kita tidak takut mati. Tapi justru ya kita harus menyongsong kematian itu sendiri. Juga Seneca beranggapan bahwasannya mati itu merupakan orang-orang dalam tanda kutip takut kepada kematian itu karena hasil dari interpretasi pikiran dari manusia tersebut. Karena selama ini kematian diidentikan dengan kesakitan, atau ya bagaimana sakitnya mati, padahal ya tidak ada yang tahu secara jelas bagaimana kita setelah mati atau ketika akan mati itu sendiri, kan kayak gitu. Gak ada yang tahu secara persis, tapi akan karena interpretasi dari pikiran-pikiran manusia tersebutlah yang menyebabkan bahwasannya kayaknya kok semengerikan itu kematian. Itu yang menyebabkan apa? Banyak orang-orang terlalu takut akan kematian itu sendiri. Seneca juga beranggapan bahwasannya ya ketika kita takut mati, harusnya kita juga takut juga dahulu ketika akan hidup. Tapi buktinya kita gak pernah punya ketakutan akan hidup dulu. Jadi ya justru ya menurut Seneca juga ya gak perlu takut juga lah mati. Kita juga dulu gak pernah takut ketika hidup, gak pernah takut hidup kita akan menjadi miskin atau akan menjadi menderita, juga kita dulu gak pernah takut. Jadi kehidupan setelah mati pun ya kita gak perlu takut juga, katanya kayak gitu. Ini yang tentang kematian. Juga tentang kematian ini Seneca juga ya samalah ketika seperti halnya kaum religius yang menganggap bahwasannya ya orang hidup itu ya harusnya ya yang dipikirkan adalah kuantitasnya lah, bukan kualitasnya lah. Ya nggak penting umur berapa umur kita ketika akan mati, akan tetapi ya yang dipikirkan adalah ya sejauh mana kehidupan kita itu kualitasnya sejauh mana, kayak gitu. Makanya ya Seneca itu sangat mungkin sangat menolak sekali lagu-lagu ketika ulang tahun panjang umurnya itu mungkin. Karena ya buat apa panjang umurnya kalau tidak ada hasilnya atau tidak berkualitas. Tidak itu. Terus apakah ketika kira-kira seperti apa? Terus apakah Seneca beranggapan bahwasannya kita harus pasrah terhadap kehidupan kayak gitu? Kehidupan karena ya toh ujung-ujungnya ngapain sih kerja, ngapain cari duit, toh ujung-ujungnya mati kayak gitu. Terus ngapain sih gini, ngapain gitu, toh ujung-ujungnya mati. Seneca gak beranggapan bahwasannya ya kita harus pasrah tentang kehidupan. Ya kembali lagi ke tadi ya, hidup kita menurut Seneca ya harus berkualitas. Sejauh mana kualitas itu ada ya sejauh itu pula juga nanti yang akan mempengaruhi
hidup kita. Ya apa seperti Seneca ini ya mungkin orangnya sudah mati tapi pemikiran-pemikirannya masih hidup. Mungkin dia masih hidup daripada kita yang hidup tapi pemikiran-pemikirannya mati kan, seperti itu. Jadi ya lebih berkualitas yang mana kan kelihatan ya, seperti itu. Ini juga ya tentang kematian ya, hidup setiap orang itu ya pasti berakhir lah kata Seneca. Berakhir itu pasti, cuma detail bagaimana hidup seseorang itu akan berakhir itu saja yang ditunggu oleh orang-orang. Yang jelas ya semuanya pasti akan berakhir. Cuma berakhirnya seperti apa itu yang akan membedakan satu orang dan orang yang lain. Ini apa tentang kematian. Terus Seneca juga sedikit menyinggung tentang cinta katanya. Bagaimana dia melihat cinta katanya. Dia beranggapan bahwasannya sama halnya seperti lagu apa itu, aku mencintaimu tanpa syarat itu. Ya harusnya seseorang itu ketika sudah memutuskan untuk mencintai seseorang, dia tidak boleh beranggapan bahwa ya ada syarat-syarat tertentu yang harus ada pada orang tersebut ketika dia mencintai. Jadi tanpa syarat, ya nggak usah ada syarat cantik, syarat dia pinter masak, syarat dia putih. Karena ketika syarat itu hilang kata Seneca ya nanti cinta itu pudar katanya. Cinta itu udah gak ada lagi. Cinta itu gak ada lagi kata Seneca, seperti itu. Jadi ketika kita menciptakan syarat harus cantik, ketika tua akan hilang ya hilang juga cintanya kan kayak gitu. Ketika syaratnya harus pinter masak, ketika dia males masak ya hilang cintanya kayak gitu. Apa? Mertua? Oh nggak tahu itu gimana kalau mertua itu. Itu tentang cinta ya. Jadi ya tetap ya semuanya ya prinsipnya adalah selaras dengan alam lah. Ya semuanya tentang ya gak terpengaruh dengan apa yang tidak bisa dikendalikan dengan diri sendiri termasuk orang lain gitu. Terus ya sebenarnya di filsafat Stoa ini atau stoikisme ini ya banyak lucu-lucunya juga sih sebenarnya. Banyak lucu-lucunya ya, gimana ya kematian Seneca sendiri kan pun sebenarnya lucu kayak gitu. Lucu gimana dia matinya. Ya yang perlu diluruskan bahwasannya Seneca ini bukan bunuh diri matinya sebenarnya, tapi dipaksa untuk bunuh diri. Ya bahasanya tetap dibunuh lah. Cuma dipaksa untuk bunuh diri karena pada saat itu ya memang kalau gak mau bunuh diri ya yang menjadi korban adalah selain ya disiksa ya bukan hanya orang tersebut yang disiksa akan tetapi sampai merembet kepada keluarga-keluarganya. Ya oleh karena itu ya makanya ya terpaksa bunuh diri dari Seneca ini ya menurut saya bukan bunuh diri yang alami kayak gitu, akan tetapi ya tetap suatu pembunuhan lah seperti itu oleh Kaisar Nero pada waktu itu. Jadi ketika Seneca akan mati ya setelah menyayat-nyayat nadinya itu malah minta berendam di air panas. Lucu. Juga ketika ada salah seorang teman dari Seneca pada waktu itu yang sudah diputuskan untuk akan dieksekusi. Dieksekusi itu malah temannya itu ya santai aja, masih main catur. Masih main catur. Ya. Jadi ya kelucuan-kelucuan ini juga lah yang menurut saya banyak menghiasi filsafat Stoa secara umum ya, Seneca secara khususnya ya bagaimana dia ya semuanya dianggap lucu lah atau dianggap ya enjoy lah. Ketika ia akan mati ya justru mandi air hangat kayak gitu sambil mengiris-ngiris nadinya. Juga ketika temannya juga akan mati dijatuhkan hukuman akan dieksekusi bahkan sempat main catur. Dan ketika dia udah dipanggil akan dieksekusi itu
dia masih sempat ngitung berapa bidak caturnya yang tersisa dan sampai apa mengatakan kepada musuh main caturnya itu, awas kamu jangan jangan ngaku-ngaku menang. Nah, karena kita masih masih sedang bermain katanya. Ya, gak usah ngaku-ngaku menang lah. Sampai dia ngatakan ke eksekutornya, kamu jadi saksi ya kalau saya nggak kalah dari orang itu. Ya, gitu. Jadi nanti kalau orang-orang itu ngaku ya nggak ada yang bisa mengalahkan saya katanya ketika main catur itu. Jadi itu tentang filsafat Stoa ya, khususnya Seneca dalam melihat kehidupan, kematian, kebahagiaan dan lainnya yang banyak dihiasi dengan kelucuan-kelucuan dan humoris menurut saya ya. Ini mungkin sebagai landasan kita. Jadi setelah ini mungkin ya banyak yang memberikan masukan-masukan, ya banyak filsuf-filsufnya di sini. Ya. Udah filsuf dari Jember. Ya, dipersilahkan. Jadi ini seri seminar motivasinya selesai ya, lanjut diskusi. Cik, bisa ya? Terima kasih atas waktunya. Mungkin gini ya, Seneca itu saya kira bukan hanya soal kekhawatiran demi kekhawatiran yang dibicarakan gitu, lebih daripada itu gitu. Tapi kan memang karena pasar hari ini atau komoditas yang mungkin akan laku di pasar itu soal kekhawatiran, jadi tentang kekhawatiran terus yang dimunculkan tentang Seneca gitu. Mungkin ada hal lain yang lebih dari sekedar tentang kekhawatiran itu sendiri gitu. Nah terus yang kedua itu bagi saya gini, ketika kita ngobrolin tentang kekhawatiran, justru ketika kita berusaha untuk mencari variabel yang pas, seharusnya bagaimana agar orang itu tidak khawatir. Bagi saya itu karena sudah mengalami fase kekhawatiran yang sangat mendalam gitu, keimanannya kepada kekhawatiran itu cukup tebal gitu. Makanya Seneca itu ada untuk memberikan variabel yang pas tentang kekhawatiran. Saya membaca Seneca itu seperti semacam dia orang yang paling khawatir di dunia ini gitu. Makanya kita berusaha untuk Seneca itu berusaha untuk membuat sebuah variabel bagaimana kita tidak khawatir tentang hal itu gitu. Padahal kalau katanya dalam cerpen Sisyphus itu punya Albert Camus itu kan jadi absurd, kita itu kayak Sisyphus gitu. Jadi kita itu dipenuhi dengan semacam teror demi teror gitu yang kita lalui gitu. Bagaimana kita meyakinkan setiap saat untuk berbuat sesuatu gitu, apa ini pas atau enggak gitu. Jadi itu gak mungkin terlepas dari kita gitu, karena manusia itu sangat dekat dengan kekhawatiran gitu. Tanpa kekhawatiran saya kira itu juga bukan manusia gitu. Jadi seperti apa kita mau menghilangkan kekhawatiran gitu. Nah itu. Nah, mungkin yang terakhir, lebih tua siapa Seneca sama Albert Camus? Lebih tua siapa? Ya. Tentang kekhawatiran. Bagaimana Seneca istilahnya ya untuk melawan kekhawatiran itu sendiri. Seneca itu sebenarnya juga menawarkan bahwasannya ketika kita takut akan suatu kekhawatiran, justru kita harus merasakan kekhawatiran itu, kata Seneca. Jadi misalnya kita takut miskin gitu, justru kita sebenarnya juga harus merasakan gimana caranya ya kita berlaku sebagaimana orang miskin, misalnya sampai tidak makan atau tidak mengeluarkan uang selama beberapa hari mungkin, atau kita tidak makan selama beberapa hari. Ya sama ketika kita takut akan kelaparan ya kayak gitu juga. Jadi ketika bagaimana cara melawan kekhawatiran itu, justru kita menabrak kekhawatiran itu ya. Rasakan kekhawatiran itu.
toh nanti akan merasakan, ya gak apa-apa kita merasakan miskin itu ya toh kita tetap bisa bahagia kan kayak gitu. Jadi Seneca ya menawarkan itu. Jadi ya kalau kita apa yang kita takuti ya dengan cara ya lakukan yang ketakutan itu, lakukan kayak gitu. Melakukan ketakutan itu. Itu menurut saya sejauh pembacaan saya ya, saya tak pati banyak macam tentang apa kekhawatiran itu. Mungkin yang lainnya lagi mungkin survei kok. Albert kamu. Yang diobrolin Seneca itu sebenarnya apa gitu? Itu. Maksudnya? Ya artinya kan selama ini kan sejauh ini lah dari penjelasan kan kita seolah-olah membaca tentang Seneca itu dekat dengan kekhawatiran gitu. Itu terus yang diobrolin gitu. Tapi saya pikir bukan hanya tentang kekhawatiran yang dibicarakan soal Seneca itu. Tapi karena memang yang laku sekarang kekhawatiran itu, jadi Seneca dekatnya dengan kekhawatiran gitu. Masa filsuf hanya berusaha untuk menenangkan orang lain, kan lebih dari itu kalau filsuf. Itu. Canda. Oh, cuman mau ngasih apa motivasi itu kan sampean sudah cukup sebenarnya. Tidak serius ya. Jadi saya curiga bukan hanya itu gitu. Ya memang dalam buku-bukunya Seneca itu ya kalau dibuka sendiri di buku-buku Seneca ya menurut saya ya cuma banyak tentang ya surat-surat, terus banyak juga cuma berisi kata-kata ya mungkin kalau kata anak-anak sekarang itu kata-kata motivasi, memang kata-kata motivasi atau apa namanya ya quote kayak gitu. Ketika kita buka bukunya Seneca langsung kayak gitu tentang surat-suratnya ke beberapa sahabat-sahabatnya, terus tentang banyak quotes-nya kayak gitu ya, termasuk buku How to Die-nya juga ya cuma berisi cerita-cerita tentang bagaimana kehidupan Seneca sampai mati kayak gitu. Mungkin ya gak tahu ya, itu sejauh pembacaan saya. Ya mungkin kalau Mas Faiz membacanya lebih kira-kira seperti apa kayak gitu. Saya cari ke sini. Atau yang lain mungkin ada pembacaan. Coba ketika ya dicari PDF-nya itu banyak How to Die, terus tentang bagaimana sekarat tiap hari itu ya isinya kayak gitu, mirip-mirip semua. Jadi saya download juga itu buku-buku bahasa Inggrisnya. Ya jadi menurut saya gak istimewa banget sebenarnya Seneca ini. Jadi kalau tapi filsuf ya. Tapi menurut saya gak istimewa banget memang dari Seneca ini. Termasuk ya secara umum ya Stoa ini ya gak istimewa banget karena ya sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu mungkin. Ya mungkin coba Pak psikolog mungkin mau menambahkan seperti apa melihat Seneca atau bahkan Stoa secara umum lah, mungkin seperti itu. Ya bagi saya ya memang ya gak terlalu spesial sih menurut saya memang. Cek. Gini langsung saja ya. Saya melihat Seneca ini memang nggak ada karya selain karya dari kekhawatiran gitu. Semua karya itu afiliasinya pasti dilakukan karena khawatir ya kan. Khawatir itu kan sebuah keadaan gelisah di mana seorang itu gelisah akan terjadinya sesuatu yang masih belum terjadi sebenarnya, atau memang ada sesuatu yang sudah terjadi takut terulang kedua kalinya gitu. Itu kegelisahan, kekhawatiran. Kemudian yang kedua, benar apa yang disampaikan Mas Faiz barusan itu. Seneca itu sebenarnya menawarkan sesuatu konsep. Kalau saya baca di Reza Awatimena itu konsep kebebasan batin, ini tersesuai dengan tema ya.
kesusahan batin itu terletak di keluar dari kebahagiaan dan kesedihan. Artinya dia tidak emosi gitu ketika mengalami kesedihan, ketika mengalami kebahagiaan, dia tidak emosi atas hal itu, ya biasa aja gitu. Terjadi secara alamiah gitu. Namun itu Seneca lakukan itu karena kekhawatiran juga sebenarnya, karena ketakutan dirinya sendiri. Kemudian itu nyambung absurditas. Saya lebih suka absurditas itu. Absurditasnya siapa? Albert Camus ya. Sebenarnya sama sih Seneca ini sama puisi-puisinya Jalaluddin Rumi yang keluarlah dari kebenaran dan kesalahan, kita akan bertemu dalam ruang murni tanpa dibatasi prasangka buruk dan baik gitu. Tapi kalau afiliasinya ke agama ya terkesan pasrah gitu aja gitu. Takdir yang tidak ada usaha di balik semua itu gitu. Jadi saya kalau seperti Fahrudin Faiz kemarin saya ngikuti ya, sebenarnya banyak ini harapan-harapan yang disampaikan dari Seneca ini. Sebenarnya kalau orang-orang ilmuwan itu pasti memiliki dua sudut pandang gitu. Ketika ada satu materi, kita mungkin bisa seberapa persen itu mengambil hikmah dari materi itu, ya seberapa persennya juga kita harus mengkritisi sebagai orang-orang yang itulah kritis gitu. Ya memang saya ada kritisnya juga, ada sedikit kritikannya juga sebenarnya kepada absurd gitu. Kepada Seneca ini absurd. Teori-teori yang disampaikan oleh Seneca itu sendiri absurd gitu, nggak jelas. Menawarkan sebuah kebahagiaan, kebebasan batin karena kekhawatiran takut gitu. Tapi itu kontradiksi. Benar gitu, Mas Faiz itu mengatakan gini, bahwa orang yang menawarkan kebahagiaan tetapi dirinya sendiri khawatir gitu. Tidak bahagia, tidak mengalami kebahagiaan, itu yang dimaksud dengan kontradiksi. Kemarin itu saya menghadirkan satu konsep teori manusia itu akan lepas dari yang namanya kebahagiaan dan penderitaan itu ketika dia gila atau mati sekalipun gitu. Itu konsep yang paling sempurna itu bagi manusia. Sampai-sampai kami sama teman-teman itu mempunyai pikiran kita itu harus membuat salah satu obat yang mampu membuat manusia itu semuanya gila gitu. Akhirnya kalau lepas, karena selama kita hidup tidak gila, kita akan merasakan dua-duanya itu gitu. Jadi kalau bagi saya satu memang, atau mungkin surat-surat yang dikirimkan Seneca ke kakaknya bukan dikirimkan atas dasar emosi, atas dasar kekhawatiran, akan tetapi hanya dikirimkan begitu saja. Tapi nggak mungkin bagi saya itu dikirimkan surat tersebut pasti karena ada khawatiran atau ingin menyampaikan sesuatu kepada kakaknya. Ya kalau seperti itu pasti kekhawatiran, nggak ada selain kekhawatiran di balik karya itu. Ya itu aja dulu. Apa lagi nih? Ya karena pembahasannya ini Seneca ya memang tetap dalam ranah itu, dalam ranah kekhawatiran tadi. Ya satu sisi ya memang istilahnya ya tetap banyak kontradiksinya ketika bahkan ketika orang-orang pun mengatakan bahwasannya ya ketika Seneca bunuh diri secara sukarela itu pun kan kontradiksi dengan pemikiran dia sebenarnya. Ya karena dia menganggap bahwasannya ya harusnya kan orang-orang mengatakan bahwasannya ya harusnya kan dia bisa gak bunuh diri gitu, atau mencoba untuk lari lah minimal kayak gitu. Lari dari masa pasrah gitu aja bunuh diri ketika ada putusan mengharuskan Seneca untuk bunuh diri. Sebenarnya kan banyak orang-orang yang tidak puas dengan kematian Seneca secara bunuh diri itu sendiri. Karena ya seolah-olah ya kok sepasrah itu sih gitu. Kok sepasrah itu gak seru. Gak seru. Harusnya ya minimal yang ngelawan lah. Minimal teriak-teriak lah gitu.
Ketika Seneca akan mati bunuh diri itu, atau ya nggak harusnya nggak bunuh diri lah, ada perlawanan lah kayak gitu kan, seolah-olah itu juga ada kontradiksi. Masa ya mengatakan bahwasannya ya menyambut kematian tapi kok malah pasrah terhadap kematian kan, seperti itu. Nah, jadi ya apa tentang kekhawatiran itu sendiri ya seperti itu kayak gitu. Ya semuanya ya teori atau pemikirannya ya tentang bagaimana ya menghadapi kehidupan yang apa ya, yang imperfect lah, yang tidak sempurna lah. Ya bagaimana ya kayak tadi, bagaimana Seneca ya kalau kita merasa khawatir tentang putus cinta misalnya, ya harus merasakan itu sendirilah. Nanti rasakan dulu gimana putus cinta, baru nanti ya nggak akan takut lagi putus cinta. Makanya orang yang sudah patah hati itu ya akan akan terus mengejar kedua dan ketiga dan keselanjutnya kayak gitu, karena dia telah melakukan patah hati. Beda lagi ketika seseorang tidak pernah patah hati, ketakutan akan patah hati itu selalu muncul kan, seperti itu. Nyambung lagi ya Mas. Jadi saya teringat ucapannya Rocky Gerung itu ya. Iya, bukan idola. Enggak sengaja aja saya dengerin ini. Jadi puncak tertinggi dari seorang yang berpikir atau yang berfilsafat tuh justru bunuh diri itu. Iya. Karena kalau apa ya? Ketika otak bekerja atau berpikir itu justru kita menghancurkan doktrin-doktrin yang ada pada masa lalu gitu. Itu yang dihancurkan. Kenapa saya meyakini ini gitu? Nah, lari dari doktrin yang satunya untuk melepaskan doktrin yang dulu, itu justru kita lari kepada doktrin yang baru gitu. Terus begitu. Maka puncak kenikmatan seorang pemikir, filsuf itu bunuh diri gitu. Jangan-jangan justru Seneca karena memang hanya kekhawatiran yang dibicarakan, dan itu tidak lebih sebagaimana kita yang sudah bisa mengatasi tentang kekhawatiran itu sendiri karena kematangan dari umur, pengalaman dan tangis yang selalu kita rasakan. Justru karena Seneca berhasil bunuh diri, maka dia dikatakan sebagai seorang filsuf gitu. Jangan-jangan itu gitu. Nah, saya kira benar apa yang diucapkan Rocky Gerung gitu. Jadi kalau kita masih dipenuhi dengan doktrin yang lain, itu justru bakal mengekang pikiran kita gitu. Jadi mau gak mau puncak keikhlasan kita sebagai seorang manusia itu bunuh diri dengan segala cara gitu. Nah, itu yang saya ingat dari Rocky Gerung. Saya ingin bertanya ya, Seneca ini kehidupannya seperti apa dari segi ininya, dari segi kehidupan keluarga, terutama di bidang ekonominya itu seperti apa? Kalau nggak salah tadi saya kurang terlalu jelas apakah dari segi kehidupannya Seneca ini termasuk dalam orang yang berkecukupan ya, atau bahkan bisa dalam konteks kita saat ini itu adalah orang yang kaya. Apakah benar demikian? Seneca adalah termasuk salah satu orang waktu di zamannya itu adalah sebagai salah satu orang yang kaya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang prinsip hidup ala stoikisme, itu tidak akan lepas dari bagaimana stoikisme menawarkan kepada kita bahwasanya tugas kita itu adalah bagaimana kita menyikapi sebuah kehidupan. Nah, kehidupan yang diidealkan dalam filsafat Stoa itu tidak lepas dari bagaimana selain kita untuk mencapai kebahagiaan dan kebajikan, tapi kita juga diharapkan bisa menjalani kehidupan dengan tidak terlalu banyak mengharapkan pada sesuatu yang bersifat material. Nah, ini saya rasa bertolak belakang dengan kehidupan Seneca itu sendiri, karena pada dasarnya para filsuf Stoa itu mereka tidak
mereka tidak mengedepankan bagaimana kebutuhan material mereka itu bisa tercukupi atau kelebihan atau lain sebagainya. Saya rasa tidak fokus pada itu. Namun di sisi lain di sini Seneca termasuk orang yang secara finansial itu bisa dikatakan kaya. Dan ini secara prinsip sedikit tidak memiliki kesesuaian dengan apa yang ditawarkan oleh filsafat Stoik gitu. Memang ketika kita melihat latar belakang kehidupan dari Seneca, memang setelah apa juga tadi dijabarkan bahwasanya ya memang dari segi materi memang luar biasa lah Seneca. Selain ya memang kaya raya bahkan punya bank, juga secara jabatan strategis pun sebenarnya ya sangat apa ya, sangat ideal lah, karena dia merupakan seorang penasehat dari Nero sebelumnya juga apa sejak kecil bahkan dia sebagai penasehat dari kaisar pada waktu itu. Akan tetapi meskipun Seneca ini dari segi materi ataupun dari segi jabatan dia memiliki peranan yang cukup ideal, tapi di sini tetap pada waktu itu karena kekaisaran pada waktu itu ya tetap apa mau gue, gitu. Apa mau kaisar gitu. Terserah semuanya ya, keputusan segala sesuatu itu ya terserah kaisar. Karena seperti inilah bahkan ya kalau secara material ketika Seneca memiliki jabatan penasehatnya Nero, bahkan Seneca ya sempat mendapatkan hibah kalau dikurskan itu sekitar 150 triliun lah kayak gitu. Ketika pada waktu itu ya kan dulu gak ada KKN, gak ada gratifikasi kan kayak gitu. Jadi Seneca pada waktu itu ya meskipun sudah kaya ya juga ditambah lagi banyaknya pemberian dari kaisar pada waktu itu ya sebenarnya kalau dari segi materi ya sudah sangat berkecukupan. Akan tetapi pada waktu itu memang ya terserah apa kata raja, apa kata kaisar. Meskipun Seneca pada waktu itu sangat kaya raya, tajir melintir, akan tetapi itu bisa berubah dalam sekejap kalau kaisar berkehendak. Karena pada waktu itu ya juga kaisarnya memang barbar, bahkan ibunya dibunuh, istrinya dibunuh, anak tirinya juga dibunuh. Karena seperti itu memang. Jadi ya materi pada waktu itu ya gak menjamin akan adanya kebahagiaan. Gak menjamin akan adanya kebahagiaan juga ya, orang-orang yang tidak punya materi pada waktu itu juga ya gak terjamin juga kebahagiaannya. Oleh karena itu ya Seneca menawarkan yang seperti ini. Bagaimana dia tetap enjoy meskipun ya ketika ia harus miskin mendadak ataupun ketika ia harus kaya mendadak. Ya tadi ketika mendapatkan hibah ya dia enjoy aja gitu. Enjoy aja. Ketika dia harus ya dimiskinkan mendadak ya dia juga enjoy kayak gitu. Jadi istilahnya ya seperti itulah gitu. Itu kalau melihat dari latar belakang Seneca. Ya jadi bukan jaminan kan pada waktu itu ya kaya raya punya jabatan ya gak ada jaminan. Karena pada waktu itu ya semau-mau kaisar memangnya. Itu makanya orang-orang pada waktu itu ya ditawari untuk pemikiran Seneca tentang stoikisme ini. Di sini saya ingin mengulik lebih dalam tentang Seneca gitu. Tentunya kan pada siang hari ini pembahasan kita dari tadi dari pembicaraan yang disampaikan lebih mengkerucut pada kekhawatiran. Memang judul yang kita angkat tentang batin. Mungkin kekhawatiran itu ranahnya memang lingkup batin ya. Cuman saya di sini untuk mendapatkan pertanyaan yang lebih mendalam dari hal itu, saya ingin tahu sih apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Seneca itu
membuat sebuah buah pemikiran yang seperti itu tentang tentang konsep kebahagiaan yang dalam hal ini lebih ke aspek kekhawatiran gitu. Jangan-jangan karena mungkin ya tadi dari gaya hidup dari seorang Seneca yang sudah berkecukupan gitu. Mungkin ya wajar saja dia mengatakan hal itu bahwasanya jangan perlu khawatir, jangan takut kematian karena sudah dari segi kehidupan gaya hidupnya sudah berkecukupan. Ya sama halnya begini kayak yang kita biasa dengar kalau orang udah sukses kentut pun jadi inspirasi gitu. Iya gitu. Ya yang kita dengar gitu. Kentut pun bisa jadi inspirasi kalau sudah sukses gitu. Enggak, bukan gitu Mas Faruk. Cuman gini, yang saya pengen tanya sih sebenarnya bagaimana sih Seneca itu memandang sebuah kekhawatiran dan apakah kekhawatiran ini yang dari tadi diperbincangkan itu ada sangkut pautnya dengan masa lalu yang dialami dari Seneca. Dalam halnya cobalah berikan contoh kayak apa yang Seneca maksud dalam memandang kematian dari tadi, sama halnya juga tentang kemiskinan dan gaya hidup yang orang yang kaya gitu. Mungkin biar lebih ngena aja sih. Ya tentang apa namanya kalau tema sebenarnya memang yang banyak dibahas oleh Seneca adalah kematian, akan tetapi ya di tema besar ada apa kebebasan batin. Kebebasan batin di sini ya yang dimaksud Seneca adalah ya kita biasa aja kayak gitu. Kita biasa aja tidak terpengaruh ya sesuatu yang tadi itu, sesuatu yang fortune tadi itu. Kita tidak batin kita itu tidak terpengaruh pada fortune yang tadi itu. Fortune yang ada kemiskinan, ada kekayaan, ada kebahagiaan, ada kesedihan. Jadi batin kita itu bebas meskipun ada fortune ada atau ada sesuatu yang sifatnya itu alamiah, kan kayak kemiskinan, kebahagiaan itu kan menurut Seneca adalah alamiah, tidak bisa dikontrol oleh orang tersebut katanya, oleh orang tersebut. Jadi ya harusnya ya batin kita itu bebas, tidak terpengaruh itu, gak terlalu bahagia juga ketika gak terlalu bahagia ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, tapi juga kita gak terlalu kepikiran ketika ada sesuatu yang menyedihkan atau menyakitkan kan ya gitu. Jadi batin kita itu tetap pada sesuai dengan apa adanya lah kayak gitu, apa adanya. Jadi tidak terpengaruh dari fortune tadi itu. Jadi ya tidak terpengaruh apa-apa yang ada di luar kehendak atau di luar dari apa namanya ya kekuasaan dari orang tersebut. Terus apa lagi tadi? Apa tadi? Apa lagi lupa ini? Ya mungkin itu. Oke. Kalau begitu itu kan arahnya tentang bagaimana kita mengontrol dari pikiran buruk yang melanda kita sendiri. Maksudnya ini lingkup wilayah kendali saya pribadi, dan kan kadangkala dalam kehidupan ada yang kita bisa kendalikan secara personal kita sendiri, ada ya hal yang tidak bisa kita kendalikan secara pribadi gitu. Semisal contohnya saja kayak tadi kematian, siapa yang mengontrol itu? Kan itu di luar kendali kita. Sedangkan untuk kekayaan itu bisa kendali kita dengan cara apa? Bekerja ataupun memberikan investasi untuk jangka panjang gitu. Itu kan masih lingkup kendali kita gitu. Lalu di sini yang saya ingin mempertanyakan gitu,
bagaimana sih sebenarnya pandangan Seneca ini dalam melihat kedua aspek itu? Antara mana sih sebenarnya yang itu ranahnya kita atau kendali kita, dan mana hal yang memang bukan dari kendali kita secara aspek batin. Nah, dari tadi kayak gak nyambung aja sih. Yang dibahas tentang kematian tapi lingkupnya batin, itu sudah bukan wilayah kita gitu. Mungkin memang benar sih. Siapa yang kadang-kala kan takut kalau mati gitu. Takut-takut mati di masa muda, investasinya belum bisa mencukupi untuk keturunan yang selanjutnya dan selanjutnya gitu. Mungkin itu sih. Nambah ya, ini kaitannya barusan penjelasannya sudah dari yang dijelaskan. Terus mungkin gini aja pertanyaan saya, kekhawatiran itu sebenarnya persoalan batin apa persoalan pikiran gitu? Karena kita bisa lihat satu contoh ya, kayak Rocky Gerung lagi, mohon maaf, karena emang Rocky Gerung cuman yang muncul terus. Jadi kalau kita ngelihat Rocky Gerung itu, apakah dia orang yang beragama? Mungkin itu wilayah pribadi ya. Tapi Rocky Gerung inilah kita baca sebagai orang yang berdiri pada logika gitu, pada akal budi gitu. Jadi Rocky Gerung itu seperti orang yang sudah terbebas dari kekhawatiran gitu. Bahkan kekhawatiran diancam oleh orang-orangnya Jokowi sama orang-orang kekuasaan sama Prabowo, dia justru malah bebas gitu, nggak khawatir tentang hal itu gitu. Nah, ini pertanyaannya sama yang barusan itu. Jadi kekhawatiran ini milik batin apa milik pikiran gitu? Itu aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah gak sah? Sudah. Wow, ranyeng gelena. Seneca ya. Cukup menarik sih, tapi nggak terlalu menarik. Gimana itu? Hanya saja yang menarik perhatian saya adalah ketika dari tadi itu para audien membahas kekhawatiran ya kan. Tapi kan di sini di sisi yang lain Seneca itu ada penawaran dari Seneca itu sendiri bahwa ada istilah apatisnya, Mas. Apatia ya. Sorry kok saya tulis apatis. Oh ya, apatia. Sorry. Istilahnya dari Seneca itu adalah enjoy saja gitu. Nah, pertanyaan saya, Mas, yang dimaksud enjoy saja itu dari Seneca itu apa gitu? Karena tidak mungkin kita ketika ada persoalan semisal ya korban janji, misal masalah romantisme ya kan. Terkadang kan banyak kan teman-teman PDKT ternyata wis korban janji, tiba-tiba mundur alon-alon katanya wis angel wis gitu kan. Nah, maksud enjoy dari Seneca itu seperti apa? Karena ketika kita menarik latar belakang dari Seneca itu sendiri, bertolak belakang kita, Mas. Beliau itu luar biasa kan dari segi privilege ya kan. Orang yang sugih lah istilahnya. Nah, sedangkan kita ini loh siapa kan gitu. Makanya pertanyaan saya, yang dimaksud apatia dari Seneca itu apa gitu? Mungkin ada tawaran yang lain dari Seneca itu sendiri? Membandingkan antara latar belakang Seneca pada masa itu dengan masa sekarang, mungkin menurut saya ya nggak relevan lah ketika membandingkan ketika kekayaan pada waktu itu dan kekayaan pada sekarang. Karena dari segi hukum pun sudah berbeda. Nggak mungkin ketika masa sekarang ini bagaimana seorang presiden zaman sekarang aja kan berlaku tidak adil sedikit itu kan sudah se-Indonesia yang demo.
Itu nggak bisa kita menyamakan antara kekayaan yang dimiliki Seneca dan kekayaan orang-orang zaman saat ini. Ketika Seneca ada di saat ini ya mungkin nggak mungkin Seneca akan mati disuruh untuk bunuh diri mungkin, karena Seneca pasti punya banyak pengawal mungkin kalau saat ini sudah menjadi mungkin bagian dari 9 naga atau 13 naga itu mungkin. Akan tetapi pada waktu itu ya karena latar belakangnya yang berbeda ya pada waktu itu ya sangat uah ya, karena bisa bertahan di antara barbarnya pada saat itu. Seneca sebenarnya nggak cuma satu kali disuruh untuk bunuh diri. Sebelum kekaisaran Nero pun, masih masa bapaknya Nero pun, sebenarnya Seneca sudah diperintahkan untuk bunuh diri. Kan tetapi pada waktu itu ya mungkin karena privilege-nya Seneca masih sangat kuat, ya dia gagal untuk bunuh diri. Ya, hasilnya ya cuma diasingkan beberapa tahun, dan setelah itu disuruh kembali, malah disuruh karena dia bapaknya Nero ini melihat bahwasannya ya Seneca ini pinter dan bapaknya Nero ini merasa eman-eman lah, orang sepinter ini kok dimusuhi dan bahkan mau dimusnahkan, awalnya seperti itu. Oleh karena itu ya sebenarnya bapaknya Nero ini ya juga punya misi yang bagus sebenarnya, karena Seneca dijadikan istilahnya gurunya lah pada awal-awal sebelum Nero diangkat jadi kaisar pada waktu itu, hingga ya sampai jadi penasehatnya. Akan tetapi ya orang-orang juga beranggapan bahwasanya Seneca juga gagal. Ya sepinter-pinternya Seneca ya tetap juga gagal dalam mendidik Nero. Buktinya ya Nero tetap barbar dan ya bahkan membunuh dalam tanda kutip Seneca, ya, seperti itu. Jadi ya kalau melihat ya Seneca pasrah dengan kematian, ya ada pasrahnya ketika sudah di akhir hayatnya, tapi ketika kita melihat ke awal-awal kehidupan Seneca ya dia juga ya ada perlawanan lah terhadap kematian-kematian atau kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Itu. Terus tadi